record. Jadi di SA ini nanti kita akan ulas sedikit. Ini sebenarnya sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan responsnya seperti apa, kayak merancang prosedur substantifnya seperti apa sih. Jadi tindakan yang dilakukan oleh auditor ketika telah menilai adanya risiko salah saji yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi risikonya gitu ya, baik kemarin combine kan ya, ada inherent risk, ada control risk gitu ya, ada beberapa kita bahas juga, ada fraud risk gitu ya. Terus auditor di sini dibilang bahwa harus merancang dan melaksanakan prosedur substantifnya, baik itu untuk golongan transaksi, untuk saldo akun, ataupun untuk disclosure atau untuk pengungkapan akun-akun yang material. Terus di sini ditekankan lagi bahwa auditor harus mempertimbangkan prosedur konfirmasi gitu ya, sebagai prosedur substantif. Kalau kemarin di UTS kan adik-adik suka ada pertanyaan gitu ya, kalau melihat prosedur vouching ke supporting dokumen gitu ya, atau konfirmasi gitu ya, yang mana yang dibilang dia bukti audit yang lebih handal. Di diskusi kita sebelum-sebelumnya kita sudah tekankan bahwa konfirmasi eksternal adalah merupakan bukti audit yang handal, yang lebih handal dari yang lainnya gitu ya, karena diperoleh dari pihak yang independen dan langsung ditujukan kepada auditor gitu ya. Jadi tidak ada melewati si klien kita gitu. Di sini ketika prosedur substantif yang kita lakukan gitu ya, itu dilaksanakan pada tanggal interim gitu ya. Berarti belum cut off date, misalnya tanggal interimnya kita lakukan di 31 September ataupun di November gitu ya. Jadi masih ada beberapa bulan untuk ke tanggal 31 Desember. Maka auditor harus melakukan pengecekan ke periode interim tersebut gitu ya. Misalnya ke September sampai ke 31 Desember gitu ya, tanggal laporan posisi keuangan. Gitu. Dan auditor harus melakukan penyusunan prosedur substantif gitu ya, yang dikomunikasikan dengan pengujian pengendalian. Nah, intinya di sini auditor harus melakukan prosedur substantif di antara tanggal interim sampai dengan tanggal cut off date. Kalau untuk beberapa perusahaan besar gitu ya, dia yang konsol combine, pelaksanaan prosedur substantif di sini kita ada di prosedur ada interim audit namanya. Gitu ya. Dia tidak langsung ke 31 Desember, tapi istilahnya dicicil dulu karena kompleksitas transaksinya. Baru nanti periode interim sampai dengan 31 Desember dia akan tambahkan prosedur audit. Di sini dibilang bahwa jika terdapat salah saji gitu ya, ketika auditor itu menilai salah saji yang ditemukan gitu ya pada tanggal interim sampai dengan 31 Desember, maka auditor harus memperluas prosedur substantifnya sehingga nanti tidak akan berdampak ke modifikasi atas opini. Ini adalah summarize-nya, saya ambil dari bukunya Theodorus Tuanakota, Audit Berbasis ISAL, bahwa untuk melakukan uji rinci untuk saldo akun, transaksi, ataupun pengungkapan yang material gitu ya, itu kita harus mempertimbangkan risiko salah saji yang telah kita identifikasi sebelumnya di tahapan risk assessment atau perencanaan audit. Karena untuk dua pertemuan terakhir yang sudah kasus piutang, penjualan, hutang usaha, persediaan, dan lain sebagainya, kita sudah masuk ke substantif audit atau pelaksanaan audit atau risk response kalau untuk nama standar yang baru.
Terus untuk prosedur auditnya, untuk beberapa, yang regulated industri mesti dilihat juga misalnya seperti ketentuan POJK, ketentuan perbankan gitu ya. Terus juga auditor mesti melihat, terkait dengan pemeriksaan, adjustment atau penyesuaian dan, misalnya ada transaksi yang memang membutuhkan, apa ya, ketetapan khusus atau kebijakan khusus gitu ya. Ada beberapa transaksi yang tidak, rutin gitu ya, harus mendapatkan persetujuan oleh, BOC, BOD ataupun misalnya kayak, komisaris gitu ya. Kita harus mendapatkan bukti pendukungnya, apakah memang si, kebijakan tersebut sudah ditetapkan gitu ya. Kita lihat otorisasinya. Terus, perlunya prosedur konfirmasi, untuk konfirmasi kita banyak ya, eee, yang related dengan pembahasan kita untuk konfirmasi, hutang usaha. Jadi untuk transaksi-transaksi kebetulan untuk di kasus kita itu, transaksi untuk related, untuk third party, untuk pihak ketiga gitu ya, ke vendor gitu ya, atau ke supplier. Terus, tadi resiko salah saji itu, dirancang untuk, test of detail gitu ya. Dan untuk timingnya tadi kita sudah bahas di depan ketika auditor melaksanakan, audit gitu ya, untuk tanggal interim berarti sisanya musti dilakukan prosedur audit, tambahan gitu ya. Agar tidak ada modifikasi, opini gitu ya. Kita harus merancang prosedurnya untuk interim plus, untuk sisanya, untuk tanggal derajatnya. Tapi untuk di kasus kita biasanya untuk pembelajaran, ini kita, adanya, per tanggal neraca dan dilakukan auditnya itu setelah tanggal neraca. Itu untuk, pengantar, test of detail sama prosedur substantif terhadap risiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Kita akan coba masuk ke pembahasan kita, yaitu, eee, bagaimana auditor melakukan audit atas akun hutang usaha. Nah, di sini, pernyataan yang pertama adalah utang usaha merupakan bagian dari cycle pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas di sini kan luas ya. Dari dia misalnya pengeluaran kas untuk payroll, untuk, akuisisi aset tetap, untuk, pembelian persediaan, nanti untuk, utang usaha kita, related dengan untuk pembelian, persediaan ya, dan kasus kita juga nanti untuk pembelian persediaan. Terus, pengeluaran misalnya untuk bayar prepaid gitu ya. Prepaid kalau di perusahaan kan banyak prepaid insurance gitu ya, prepaid expense untuk si, apa, listrik, untuk, air gitu ya, mereka prepaid itu, bagian dari, apa namanya, cycle dari pengeluaran kas. Yang salah satunya yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah utang usaha. Utang usaha gitu. Jadi siklus pengeluaran kas ini merupakan semua transaksi atau peristiwa yang dimulai ketika memang si perusahaan tersebut memperoleh aset atau jasa, baik itu secara tunai ataupun secara, non tunai atau secara kredit. Ini tadi, dari cycle-cycle pengeluaran kas itu sebenarnya ada banyak gitu ya, yang salah satunya, untuk, apa namanya, pengeluaran, yang related dengan kita akan bahas adalah untuk yang, persediaan. Selanjutnya di sini ada sub utama untuk cycle, persediaan, kita akan nanti masuk ke sisi ini gitu ya. Kalau memang si perusahaan tersebut misalnya perusahaan manufaktur gitu ya, dia butuh bahan baku, dia butuh suku cadang gitu ya, maka bagian gudang itu akan mengidentifikasi barang-barang mana saja sih yang akan dibeli gitu ya. Itu akan dimasukkan ke purchase request gitu ya. Dan nanti akan diotorisasi biasanya oleh kepala gudang apakah memang, benar gitu ya, membutuhkan, barang-barang sekian. Biasanya mereka sudah, dapat, apa ya, permintaan gitu ya dari bagian produksi. Aku butuh, misalnya kayak persediaan bahan baku,
misalnya kayak suku cadang kecil-kecil yang dia masuk ke persediaan gitu ya, itu mereka sudah ada listnya gitu ya. Setelah di approval dan kita dan perusahaan atau bagian purchasing melakukan pembelian, maka akan diterima barang tersebut. Nah, di sini dokumen yang di sini berarti purchase request, penerimaan barang di sini berarti dia adalah si bukti penerimaan barang gitu ya, delivery receipt gitu ya. Dan di utang usaha di sini biasanya supplier dia menyertakan invoice-nya sehingga kita bisa lakukan pencatatan atas hutang tersebut. Kalau biasanya untuk purchase request sama delivery receipt biasanya quantity only gitu ya. Kalau untuk sampai angkanya sebenarnya berapa sih harga masing-masing unit dan total yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dia masuk ke faktur ataupun ke invoice. Dan nanti proses selanjutnya adalah pembayaran atas invoice yang diterbitkan oleh supplier tersebut. Ini alur bagannya apa namanya relatif sama ya. Ini purchasing gitu ya, kebutuhan berapa yang dibutuhkan oleh misalnya gudang gitu ya untuk produksi suatu barang ataupun suku cadang atau bahan pembantu lainnya. Terus dia diterima diterbitkanlah pembelian gitu ya ke vendor. Ketika dia diterima gitu ya, maka masuk ke resil. Dan ketika kita akan melakukan pembukuannya, maka harus diterbitkannya si invoice supplier ini sehingga bisa dibukukan berapa sih yang mesti kita akui sebagai hutang. Walaupun aset bertambah, tetapi liability bertambah karena konsep kita di sini hutang ya, kecuali kalau dia tunai berarti dia langsung mengeluarkan cash disbursement ya, bagian dari pengeluaran kas. Nah, bagian dari pengeluaran kas ini untuk beberapa perusahaan dia menggunakan sistem apa namanya voucher ya, apa sistem voucher lah gitu. Itu untuk sebagai salah satu bentuk dari kontrol perusahaan karena dia ketika akan mengeluarkan si voucher tersebut, voucher pengeluaran tersebut, dia harus dilihat sebenarnya si pengeluaran yang akan aku lakukan itu untuk apa gitu ya. Terus akan dicek dan dicatat ke buku register vouchernya. Ini jenis sistem akuntansi pengeluaran, biasanya dia pakai sistem voucher ya. Dia kenapa sistem voucher ini lebih diterapkan di perusahaan karena untuk meningkatkan kontrol atas pengeluaran tersebut. Biasanya dia ada pembuatan prapencatatan penomoran yang berurut gitu ya, sehingga ketika dia ada lengkap gitu ya, itu bisa ke tracing. Tentu untuk efisien ya dan mengecek apakah memang ada apa namanya kecurangan yang dilakukan oleh si karyawan perusahaan ini. Salah satunya dengan melakukan pengecekan apakah memang si vouchernya tersebut berurutan atau tidak pre-numbered atau tidak. Nah, terus ketika register voucher ini sebelum dibukukan, dokumen apa yang mesti harus ada gitu ya, harus settle dulu. Yang pertama purchase request gitu ya, terus apa namanya delivery receipt dan faktur atau invoice-nya. Ketika ini memang sudah ada, maka bisa diproses ke pembayarannya. Biasanya nanti ada apa namanya register voucher dan akan dikeluarkan oleh by check gitu ya. Ini untuk prosedur pengujian pengendaliannya.
kemarin ini juga muncul ya, jika memang ada satu bagian ditangani oleh 2 karena yang satunya kebetulan berhalangan gitu ya, itu ada namanya konflik, kepentingan di sini, konflik pemisahan, segregation of duty ya, pemisahan atas tugas. Jadi pemisahan di sini mesti dilihat gitu ya, siapa yang menangani, siapa yang mencatat, atau siapa yang mencatat, siapa yang membayar gitu ya. Itu harus, dilakukan oleh orang atau bagian yang terpisah. Kalau dia besar berarti bagian, kalau dia perusahaan kecil berarti oleh orang gitu ya. Terus untuk kontrol atas dokumennya, tentu mesti lihat ya, dokumennya apakah itu pre-numbered atau tidak, apakah sebelum dia mengeluarkan itu pakai sistem voucher atau tidak. Tadi sih sebenarnya saya sudah coba lihat file-file ketika dulu saya audit, dan kebetulan juga pakai sistem voucher gitu ya, yang di depannya itu ada voucher pengeluaran kas, ada voucher jurnal dan buktinya gitu ya. Kebetulan belum ketemu, nanti kalau ketemu akan saya coba sampaikan ke adik-adik sekalian, biar nanti ada gambaran nyatanya. Ini loh bentuknya gitu. Terus untuk cek atau persetujuan atas ketika dia melakukan recon, maka di situ mesti melakukan komparasi gitu ya. Apa sih yang dilakukan komparasi tersebut? Ya tadi, ketiga hal tadi. Yang dipesan, unitnya cocok atau tidak, namanya benar atau tidak. Gitu ya. Ketika datang, unitnya benar sekian unit, namanya benar atau tidak. Dan kita akan bandingkan ketagihan yang dikirimkan oleh supplier kepada perusahaan. Dan dilakukan rekonsiliasi periodik gitu ya atas fixed aset, kepemilikan fisik aset, misalnya kayak si persediaan. Kalau dia pakai perhitungan per betul kan dia stoknya itu diupdate setiap itu ya, barang datang gitu ya. Rekapannya itu terlihat gitu ya. Itu biasanya untuk lakukan stock take berarti lebih mudah lah ya, karena dia pencatatannya terupdate setiap barang datang ataupun dia keluar. Ini contoh kontrol untuk ketika melakukan pembelian atau melakukan pembelian ya, procurement atau pengadaan gitu ya, request gitu ya. Untuk transaksi-transaksi yang membutuhkan pemesanan gitu ya, maka kontrol apa yang biasanya dihubungkan gitu ya. Untuk pengendalian atas pembelian ini ya tentu kayak tadi, persetujuan pemesanan. Ketika nanti di bagian produksi request saya butuh sekian banyak bahan baku, ada suku cadang atau bahan yang lain gitu ya, dia akan diidentifikasi oleh bagian gudang gitu ya. Habis itu akan di-approval oleh bagian yang memang berhak untuk melakukan otorisasi hal tersebut. Habis itu ketika memang sudah dilakukan procurement, terus dilakukan penerimaan, kita akan cek lagi gitu ya. Barang yang diterima itu apakah sudah benar atau tidak. Di situ pemesanan, pembelian, dan laporan penerimaan itu mesti disandingkan gitu ya. Terus pengujian pengendaliannya sama ya, kita ambil sampel gitu ya, dan kita akan periksa dokumennya gitu ya. Apakah barang yang di-request dan yang ada gitu ya, itu benar atau tidak, dan telah mendapatkan approval oleh pihak yang berwenang atau tidak. Itu salah satu bentuk pengendalian. Kalau sebelumnya kita pernah bahas hal ini itu di walkthrough gitu ya. Kita ambil satu dokumen gitu ya, dari awal sampai dia dilakukan disbursement, pembayaran gitu ya. Nanti di sini apakah ada approval-nya, ada sudah di-stempel paid gitu ya, ataukah ada si stempel barang itu sudah diterima, ada approval pihak penerimanya, seperti itu. Ini beberapa tujuan untuk cash disbursement gitu ya. Untuk kontrolnya tentu untuk memastikan 5 asersi ini. Ada occurrence, ada completeness, akurasi, cut off, dan klasifikasi. Terus bagaimana kalau kita akan melihat pengujian pengendalian untuk pengeluaran kasnya? Kalau tadi untuk
pembeliannya, untuk pemesanannya gitu ya. Kalau ini untuk pengeluaran kasnya. Tentu kalau pengeluaran kasnya itu kita mesti cek gitu ya, bahwa barang yang ada dan nanti akan kita bayar itu yang memang sudah mendapatkan approval gitu ya. Dan kita mesti cek ke dokumennya, misalnya di sini dibilang dokumen yang tadi purchase requisition, delivery receipt gitu ya, itu memang sudah di approve oleh orang yang benar gitu. Terus baru kita akan lihat gitu, bandingkan ke case disbursement-nya gitu ya. Di sini untuk pengujian pengendaliannya dibilang bahwa pilih sampel transaksi untuk pengeluaran kas gitu ya. Untuk yang ditujukan untuk pembayaran sebelumnya gitu ya. Misalnya dia ada melakukan review atau pengecekan atas angka gitu ya, quantity, saldo dan review atas persetujuannya. Kalau di sini, kalau misalnya ada pembatalan, mesti ada referensi atau stempel dibatalkan gitu ya, sehingga nanti ketika kita melakukan pengujian untuk transaksi pengeluaran kasnya dibatalkan, itu bisa ke tracing dengan baik. Itu untuk pengendalian terkait dengan pembelian sama untuk pengeluaran kas ya. Oh, ini pengeluaran kas di sini belum diupdate. Terus sebelum kita masuk, berarti kita nanti akan bahas terkait dengan pengujian substantif untuk akun utang usaha gitu ya. Apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya. Kalau nanti kalau kita di soal kasus kita diminta untuk mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan oleh auditor gitu ya dalam kasus tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke uji substantif atas utang usaha, ini apa saja yang mesti dilakukan oleh auditor? Sedikit review ya pembahasan kita. Adik saya ada bertanya sedikit ke adik-adik. Nanti adik-adik bisa kasih feedbacknya di kolom chat ya. Sebentar. Ini terkait dengan dua prosedur. Gitu. Kalau kita melihat di sini, misalnya prosedur utama gitu ya, ketika auditor itu melakukan audit atas akun utang usaha, biasanya dia akan nge-refer ke asersi completeness-nya gitu. Nah, prosedur utamanya apa? Ya, aku coba itu ya, coba chat di sini aja. Yang pertama, prosedur utama untuk melihat, mengecek asersi completeness untuk utang usaha. Yang kedua, terkait dengan prosedur konfirmasi. Kalau kemarin di konfirmasi atas piutang, biasanya untuk di saldonya gitu ya, kami melakukan konfirmasi atas piutang usaha menurut balance per book klien kami gitu, misalnya PT ABC, saldo kami mencatat piutang yang ada di kami sebesar misalnya 1 juta gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di utang usaha gitu. Nah, kalau di utang usaha biasanya mereka pakai zero balance gitu ya. Jadi saldo per books-nya itu tidak dicantumkan ke template konfirmasi, ke template lembar konfirmasi. Nah, itu kira-kira kenapa? Mungkin adik-adik bisa sharing dua pertanyaan ini di kolom chat. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Ya, kita bahas ya. Prosedur untuk mengecek ASRC completeness ya. Ya, jawaban Farhan benar ya. Untuk completeness biasanya kita melakukan kalau di ARMS kan dia out of period liability test ya. Atau kalau umumnya itu search unrecorded liability. Jadi dia prosedurnya sebenarnya mirip dengan subsequent payment, tetapi kita sengaja pilih memang yang tidak ada di GL kita gitu ya. Namanya search unrecorded liability atau out of period liability test. Atau juga kita bisa lakukan pengujian konfirmasi. Selain konfirmasi itu untuk menguji eksistensi gitu ya, tetapi itu juga digunakan untuk menguji asersi completeness. Terus kita juga bisa melakukan vouching ke beberapa dokumen gitu ya, yang memang dia ada kemungkinan dia tidak tercatat. Vouching dengan sampel untuk invoice yang tidak sesuai dengan realita. Ya, biasanya kita akan compare beberapa, kita secara acak kita akan lihat gitu ya, apakah invoice sama kayak tadi, 3 bukti yang mesti kita lihat, yaitu purchase request, delivery receipt, sama si invoice gitu ya, apakah memang dia sesuai atau tidak. Terus karena untuk menguji, mengapa kalau untuk akun utang usaha, auditor merancang atau merancang si prosedur konfirmasinya menggunakan template-nya itu 0. Jadi dia tidak ada memunculkan angka di lembar konfirmasinya. Ya, benar juga, karena memang untuk nature liability di sini, kemungkinan sekali perusahaan itu berkeinginan untuk mengecilkan atau understated dari liability-nya. Berbeda kalau dengan pengujian yang sebelumnya, dengan konfirmasi piutang, karena dia nature dari perusahaan itu overstated ya, maka dia dimunculkan. Berasumsi untuk mengantisipasi mengecilkan, oke. Melakukan karena akun API kemungkinan dicatat lebih kecil ya. Oke, kita akan coba masuk ke prosedur substantif account payable ya. Jadi di sini asersi utama yang mesti diperhatikan ketika auditor melakukan audit atas saldo akun utang usaha itu adalah completeness. Karena memang nature dari perusahaan dia pengen terlihat bahwa si kondisi perusahaan dia gitu ya itu dalam kondisi baik. Misalnya kalau kita auditor melakukan analytical prosedur by rasio gitu ya, misalnya kayak current rasio gitu ya, bandingkan aset sama liability lancarnya, performanya seperti apa gitu.
prosedur identifikasi kewajiban yang tidak tercatat, dan prosedur analitik. Ini beberapa prosedur untuk melakukan pengujiannya ini, uji kelengkapan. Adik-adik lebih lengkapnya bisa dilihat di lembar ini. Untuk completeness, kita biasanya menggunakan konfirmasi, unrecorded liability, sama kita melakukan vouching ke beberapa invoice yang memang ada kemungkinan dia tidak match antara barang datang, barang yang di-request sama dengan invoice-nya. Ini tambahan ya. Terus prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk menguji asersi ini, asersi si completeness ini. Selain untuk menguji asersi eksistensi. Oke. Jika konfirmasi dikirimkan ke semua pemasok utama yang mempunyai outstanding balance untuk utang usaha. Ini beberapa prosedur substantif yang bisa dilakukan oleh auditor ketika dia merancang prosedur audit untuk utang usaha. Nah, kalau nanti di kasus kita, adik-adik diminta untuk mengidentifikasi prosedur yang sudah dilakukan ini di kasus, gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh auditor, gitu ya, dan melihat kalau buktinya seperti ini, auditor melakukan apa. Baru nanti merefer ke ini, asersi yang dituju apa dan tujuannya apa. Ya, untuk biar lebih jelas, kita langsung saja ya. Oke, tuliskan ya. Transaksi pelunasan utang sampai oke. Kita akan coba baca sebelum nanti kelompok penyaji presentasi hasil diskusinya ya. Kapkali Mongso itu lakukan audit periodenya 31 Desember. Dia tidak ada interim ya, dia langsung lakukan audit di Februari, berarti setelah tanggal cut off date ya. Dan dia melakukannya 1 Februari sampai 20. Oke, berarti 20 hari ya. Anda sebagai junior auditor, berarti adalah auditornya yang diminta untuk meneruskan pekerjaan auditor sebelumnya karena dia sudah di-assign ke klien yang baru. Terus sesuai dengan audit program, Anda telah melakukan konfirmasi utang usaha bersaldo di atas 100 juta. Berarti angka-angka yang di atas 100 juta kalian kirimkan konfirmasi. Jadi dari Aryo sampai Sedia. Berarti ini satu identifikasi. Oke, ini sudah. Apakah Anda menemukan salah saji? Jika iya, jurnal koreksinya apa? Buat lead schedule sama prosedur substantif yang telah dilakukan untuk menguji akun utang usaha. Berarti adik-adik mengidentifikasi yang sudah dilakukan di sini ya, bukan membuat suatu audit program ya. Identifikasi asersinya dan tujuan auditnya. Oke. Nih, prosedur yang telah dilakukan untuk menguji. Berarti yang pertama yang sudah dilakukan berarti melakukan konfirmasi ya. Yang kedua, informasinya dia pakai perpetual, jadi stoknya itu langsung dicatat ya. Dan direkap setiap waktu, terus semua pembelian dilakukan secara kredit ya, dia langsung masuk ke outstanding utang usaha. Saldo utangnya 779. Oke, dicocokkan ke sini. Terus di sini ada daftar rincian utang dan catatan perusahaan ke buku besar. Jadi kalau ada
bukti rincian hutang gitu ya, sama catatan perusahaan. Berarti rincian hutang itu catatan perusahaan yang sesuai dengan buku besar. Berarti yang sudah dilakukan oleh auditor ini membandingkan gitu ya, rincian atau saldo hutang tersebut ke buku besar perusahaan. Berarti kita sudah identifikasi 2 ya. Terus ini rinciannya nih, Aryo, maju, siap, sedia, ini 4-4-nya dikirimkan konfirmasi. Terus di sini ada utang ke direksi. Lainnya di bawah 100 sama total. Nah, kalau kita lihat kayak gini, berarti yang tidak tidak klop lah, tidak sesuai. Biasanya kalau utang usaha itu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan gitu ya. Kalau di sini karena dia beli si persediaan gitu ya, nggak mungkin utang si direksi ini masuk ke sini. Berarti dia akan di reclass ke other ataupun di reclass ke transaksi pihak relasi, bisa ke lain-lain lah. Nanti ini kita lakukan reclass ya nanti. Terus kita lakukan konfirmasi. Nah, dari hasil konfirmasi itu kan kita rekon ya, saldonya benar atau tidak. Kalau dia tidak benar, kita akan cek ke bukti yang lain gitu ya. Berarti kita lakukan investigasi atas perbedaan konfirmasi tersebut. Aryo oke. Oh, ini maju ya. Maju sama si siap. Oke, yang beda berarti maju sama si siap. Kita lihat di sini. Terkait dengan jawaban konfirmasi maju, diperoleh informasi tanggal 24 itu ada kredit memo, berarti mungkin ada barang yang rusak gitu ya, sehingga diretur gitu ya. Karena barang dagangan senilai 15 juta gitu ya, tidak sesuai pesanan gitu ya, tidak sesuai pesanan ataupun rusak lah ya. Setelah dikonfirmasi ke PT Maju, ternyata PT Maju lupa mencatatnya. Berarti si memo kredit ini tidak berpengaruh ya, karena dia menerbitkan si memo debit, maaf. Nomor 7, jawaban konfirmasi siap. Berarti 14 ya. Terkait dengan jawaban konfirmasi, tanggal 31 Desember perusahaan menerbitkan biliet giro itu 14 juta untuk bayar si PT Siap berdasarkan rekening koran di Januari 2021. Terdapat pemindah bukuan dana itu di 4 Januari. Berarti kita mesti munculkan lagi ya si pembayaran ini. Kita adjust ya. Terus di sini ada informasi. Nah, berarti prosedur yang sudah dilakukan, kita investigasi hasil konfirmasi tersebut ke memo debit ataupun ke cash disbursement. Di sini akan ada pembayaran. Itu prosedur selanjutnya kan. Ini tracing ke transaksi 28 Desember, 31 Desember dengan kondisi ini. Berarti kalau kita melihat transaksi yang mendekati tanggal neraca gitu ya, baik sebelum atau sesudah, kita auditor akan melakukan prosedur cut off kan ya. Terus ini siang dia fakturnya 28, barang diterima 30 kan nggak masalah ya. Fakturnya 29, diterimanya 1 destination, berarti sudah diterima, berarti harusnya tidak masuk ya. Dia baru akan masuk tanggal 1. Lulus 30, diterimanya tanggal 1, berarti shipping, berarti ketika dia baru dikirimkan itu sudah harus diakui, harusnya masuk ya ini. Berarti nilai segini harusnya masuk. Nanti ada koreksi. Berdasarkan cash disbursement. Nah, ini yang tadi yang search unrecorded liability atau out of period liability test. Berdasarkan rekening koran, berarti kita lihat ke cash disbursement-nya pada tanggal 7 Januari terdapat
informasi transfer dana. PT Ngunpet itu tanggal 35 ya. Bukti menunjukkan bahwa dana tersebut merupakan pelunasan pembelian barang. Namun di buku besar tidak dicatat, berarti ini harus dimunculkan. Ini yang prosedur yang tadi disebut source unrecorded liability. Apakah Anda menemukan salah saji? Berarti ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4 ya. Buat lead schedule, berarti kalau lead schedule ini schedule utama. Jadi nanti ada tampakkan total utang usaha, saldo per book gitu ya, atau saldo per klien, baru adjustment, baik itu reclass ataupun adjustmentnya, baru nanti saldo audited. Nanti ada kesimpulan dan di bawahnya biasa kan ya, ada prepare by, review by. Sebutkan prosedur yang dilakukan untuk menguji. Nah, tadi kan kita sudah identifikasi ya. 1, 2, 3, 4, ini si cut off. 5 si such unrecorded liability. Oke. Jadi ketika kita baca soal, kita mesti identifikasi itu ya. Biar nanti kita tidak kelewat ketika jawab soal. Ada beberapa jawaban adik-adik yang tidak nge-refer ke soal gitu ya. Baik yang ini ataupun khususnya yang untuk prosedur audit ya. Biar nanti ketika adik-adik menjawab soal ujian itu lebih hati-hati ya. Biar nggak seperti kemarin. Stop share dulu. Silakan kelompok penyaji siap-siap mempresentasikan, baru nanti kita bahas. Aku izin lihat si portalnya dulu ya. Izin untuk share screen ya, Bu. Oh, ya sudah bisa ya. Aku sudah stop. Sudah bisakah? Sudah, Bu. Izin, Bu, apa udah bisa langsung dimulai atau? Ya, boleh. Silakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tugas AKSK pertemuan 9 mengenai soal kasus yang TM9. Jadi di sini anggotanya itu ada Billy Gokmauli, ada Billy, terus ada saya, terus ada Tiara sama Zahra. Nah, di soalnya tadi kan udah dijelasin sama ibunya beberapa kesalahan dari KAP, Kali, dan Muso. Nah, di sini untuk permintaan soal yang pertama itu adalah apakah menemukan salah saji, dan jika iya, apa jurnal koreksi yang Anda usulkan. Jadi di sini terdapat beberapa salah saji yang kami temukan dan jurnal koreksi yang ingin kami usulkan. Jadi yang pertama itu adalah mengenai daftar rincian utang usaha per 31 Desember 2019, karena di sini dijelaskan bahwa di daftar rincian utangnya dia memasukkan utang kepada direksi ke dalam utang usaha dari perusahaan. Di mana utang kepada direksi ini, kalau menurut kelompok kami itu tidak dimasukkan ke dalam utang usaha, tetapi dimasukkan ke other liability, other payable, atau
utang lain-lain. Jadi usul kami jurnal koreksinya itu adalah utang usaha kepada utang pada direksi atau utang lain-lain dari perusahaan. Sejumlah 105 juta secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah jurnal koreksi. Selanjutnya itu adalah jurnal koreksi yang selanjutnya itu terkait dengan konfirmasi dari PT Maju. Diketahui bahwa PT Maju yang memiliki saldonya itu adalah 127 juta, ternyata diperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 perusahaan telah menerbitkan memo debit. Jadi memo debit ini Arya, boleh itu disesuaikan dengan tampilan slide-nya. Di sini masih slide pertama. Oh, masih slide pertama. Oh, kalau di saya iya, aku nggak tahu di adik-adik ya. Nulis juga Bu di sini Bu. Oh iya, Masih sama. pertama. Baik, sebentar. Bu, apakah sudah terlihat? Yes, ini slide yang kedua. Apakah sudah masuk ke jurnal koreksi ya, Bu? Belum, slide yang kedua. Oh. Izin, kalau tampilannya begini saja, boleh tidak? Boleh, boleh. Jadi, yang pertama kan dijelaskan kalau jurnal koreksi itu tadi sesuai daftar rinciannya bahwa perusahaan ini ternyata menaruh utang kepada direksi ke dalam utang usaha dari perusahaan, di mana utang kepada direksi ini menurut kelompok kami itu tidak masuk ke dalam utang usaha perusahaan, tetapi masuk ke dalam order payable atau utang lain-lain dari perusahaan. Jadinya kami mengusulkan jurnal koreksi untuk menghilangkan utang kepada direksi yang ada di rincian utang usaha per 31 Desember, yaitu utang usahanya di debit dan juga mengkredit utang pada direksi atau utang lain-lain sebesar 105 juta yang terlampir di rincian utang usaha. Selanjutnya itu adalah ya. Itu ya, mau minta pending 1 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Yuk, boleh dilanjutin. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya itu jurnal koreksi yang bagian PT Maju. Jadi jurnal koreksi yang kedua ini dijelaskan kalau dari jawaban konfirmasi di mana rincian dari utang usaha PT Maju itu adalah 127 juta, tapi ternyata setelah dikonfirmasi ke vendor atau ke PT Majunya sendiri diperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 perusahaan telah menerbitkan memo debit karena barang dagangan senilai 15 juta telah dikembalikan oleh PT Maju karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi memo debit ini itu semacam bukti atau dokumen
yang dikeluarkan oleh pembeli atau oleh klien kita kepada PT Maju bahwa barangnya itu telah dikembalikan. Tapi di sini dijelaskan kalau setelah dikonfirmasi kembali ke PT Maju, ternyata PT Maju lupa untuk mencatatnya. Nah, ini mohon izin Bu, sebenarnya sebelum ini udah didiskusiin lagi, ternyata menurut kelompok kami jurnalnya itu tidak perlu untuk dikoreksi atau tidak perlu untuk memunculkan jurnal lagi. Karena kalau di awal yang kami buat itu asumsinya kalau PT Maju belum, kalau klien belum mencatat yang dari PT Maju, jadi kami cuma balik AP-nya aja. Terus selanjutnya, ya benar, yang untuk PT Maju nggak usah ya. Terus untuk selanjutnya itu mengenai konfirmasi ke PT Siap. Jadi di PT Siap ini dijelaskan kalau dia punya saldo 125 juta, tetapi setelah hasil konfirmasi diketahui bahwa perusahaan telah menerbitkan biliet giro. Jadi biliet giro ini semacam cek atau transaksi selain kas yang harus dipindahbukan terlebih dahulu baru bisa untuk dicairkan. Jadi untuk 14 juta ini yang pada PT Siap yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember belum masuk ke tahun 2020 karena berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020 terdapat pemindahbukuan dana tersebut ke rekening PT Siap tanggal 4 Januari 2020. Karena pemindahbukuan dana itu 4 Januari 2020, maka perusahaan tidak boleh untuk mencatat utang usaha dari PT Siap terlebih dahulu yang senilai 14 juta ini karena biliet gironya masih belum dipindahbukan atau masih belum dicairkan. Jadi kami usulnya di sini itu PT Siap akan menjurnal cash in bank karena cashnya masih di dalam bank kepada AP untuk mengurangi AP-nya yang senilai 14 juta. Selanjutnya itu jurnal koreksi untuk tracing, di mana tracing ke transaksi pembelian tanggal 28 sampai 31 Desember 2019 diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama itu vendor PT Yang. Jadi di sini tidak ada koreksi dikarenakan transaksi ini sudah sesuai karena FOB shipping point di mana tanggal fakturnya di sini adalah tanggal 28 Desember 2019. Nah, di sini kami asumsikan kalau tanggal faktur ini juga merupakan tanggal pengiriman barang. Jadinya FOB shipping point, jadi masih masuk ke tahun 2019. Terus selanjutnya, karena di sini di dalam keterangannya sudah dijelaskan kalau dia udah diposting ke buku besar 2019, maka 25 juta ini sudah ada di lainnya di bawah 100 juta, di utang perusahaan yang lainnya di bawah 100 juta. Oleh karena itu tidak ada jurnal koreksi oleh PT Yang. Selanjutnya oleh PT Penting, di sini PT Penting tidak melakukan koreksi karena sudah di sini PT Penting tidak melakukan koreksi karena langkah perusahaan sudah tepat karena tidak memposting yang PT Penting ini ke buku besar tahun 2019 karena di sini PT Penting menggunakan FOB destination di mana barang diterimanya itu tanggal 1 bulan Januari tahun 2020. Menjelaskan bahwa itu sudah berada di luar tahun transaksi atau tahun 2019. Selanjutnya itu adalah PT Lulus. Jadi PT Lulus ini perusahaan harus melakukan koreksi dikarenakan PT Lulus yang menggunakan FOB shipping point di mana tanggal fakturnya itu masih masuk ke tahun 2019, masih masuk ke buku besar tahun 2019 yang seharusnya. Oleh karena itu, jurnal koreksi yang kami usulkan itu adalah inventory kepada utang lainnya di bawah 100 juta dan juga VAT. VAT ini kami hanya asumsi saja karena kalau dari diskusi kelompok kami, kan utang usaha belum tercatat atau belum diposting ke buku besar perusahaan, jadinya pajak pertambahan nilainya atau VAT-nya itu otomatis juga akan mengikuti utang usahanya karena perusahaan juga kemungkinan tidak akan mungkin untuk mengakui pajak pertambahan nilainya, tetapi utang usahanya tidak diakui. Jadi kami asumsinya itu kami menambahkan yang VAT 10%.
senilai 3.520.000, di mana utang lainnya tadi itu 32 juta. Selanjutnya itu jurnal koreksi untuk PT Ngumpet. Jadi pada tanggal 7 Januari 2020 terdapat informasi transfer dana ke PT Ngumpet sebesar 35 juta. Bukti menunjukkan bahwa dana tersebut merupakan pelunasan atas pembelian barang dagangan ke PT Ngumpet tanggal 24 Desember 2019. Namun di buku besar tidak terdapat catatan atas pembelian tersebut. Jadi di sini PT Ngumpet masih utang usaha dari PT Ngumpet harus diakui karena dia masih masuk ke tahun 2019, yaitu tanggal 24 Desember 2019. Oleh karena itu kami mengusulkan usulan koreksi yaitu inventory kepada VAT dan juga utang lainnya di bawah 100 juta senilai 38.500, VAT-nya 3.500.000 dan utang lainnya di bawah 100 jutanya itu adalah 35 juta. Selanjutnya itu karena jurnal koreksi udah kita koreksi semua, selanjutnya kita masuk ke soal yang selanjutnya yaitu kertas kerja lead schedule kertas kerja lead schedule dan juga di sini kami juga membuat kertas kerja pembantu untuk kertas kerja pendukung untuk mendukung yang lead schedule tadi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Billy. Silakan Billy. Oke, sebelum ke situ, tadi kan yang pertama itu apakah ada kemungkinan dia salah penyajian gitu ya. Kalau iya, kita diminta untuk mengusulkan jurnal koreksinya. Ya udah tepat, kita ada 4 usulan jurnal koreksi ya. Jadi nanti ketika adik-adik menjawab itu based on ini aja, informasi yang ada di mana? Yang ada di soal gitu ya. Misalnya di situ kayak kayak tadi ketika kita melakukan koreksi pengakuan utang misalnya ke PT Lulus ya langsung aja nggak usah pakai VAT nggak apa-apa. Berarti dia inventory pada utang gitu ya pada account payable atau other account payable yang di bawah 100 gitu ya. Begitu juga yang si PT Ngumpetnya. Terus tadi untuk jurnal kedua ya, itu jurnal koreksi untuk memunculkan kembali gitu ya, karena ada informasi biliet gironya baru dipindah bukukan di tanggal berapa tadi? Tanggal 4 Januari. Jadi dia cash in bank boleh, cash pada utang pada account payable. Reklasifikasi berarti dia kita take out ya si utang direksi itu dari hutang usahanya. Berarti account payable pada kita masukin ke other lah ya, other payable. Oke, lanjut ke lead schedule ya. Soal yang kedua, buatlah kertas kerja lead schedule atas pengujian utang usaha. Oke, silakan. Bukan yang lead schedule dulu, bukan ini presentasi, tapi yang kertas kerja pendukung dulu. Oke, iya, boleh. Seperti yang kita ketahui, kertas kerja pendukung ini dibutuhkan untuk menguatkan informasi yang telah dikumpulkan. Seperti yang kita lihat, kertas kerja pendukung ini berisi nama vendor, berisi jumlah per klien atau saldo per induk, terus ada hasil konfirmasi. Perbedaan ini maksudnya perbedaan antara jumlah per klien atau saldo per induk dengan hasil konfirmasinya. Di sini yang terdapat perbedaan itu ada PT Siap, ada PT Lulus, ada PT Ngumpet, terus ada pengeluaran setelah tanggal neraca.
Inilah kira-kira kertas kerja pendukung. Selanjutnya lead schedule-nya itu dipresentasikan oleh Tiara. Baik, selanjutnya kita ke kakak lead schedule. Di sini di tabel paling kiri ada nama vendor ini seharusnya. Lalu ada saldo per klien, ada adjustment, lalu ada saldo per audit. Nah, yang pertama ada nama vendor di sini ada PT Ayu, PT Maju, PT Siap, PT Sedia, dan utang usaha lainnya yang di bawah 100 juta itu ada PT Yang, ada PT Lulus, dan PT Ngumpet. Nah, ini total utang lainnya di bawah 100 juta itu ada 177 juta. Nah, saldo per klien yang pertama yang ada di soal itu untuk PT Ayo ada sebesar 135 juta, PT Maju ada 127 juta, PT Siap ada 125 juta, dan PT Sedia ada 110 juta. Nah, di sini ada tabel untuk adjustment yang telah dijelaskan pada jurnal koreksi tadi. Untuk PT Siap, tadi ada pemindah bukuan dana sebesar 14 juta, sehingga account payable-nya dikredit. Lalu ada untuk PT Lulus, itu termasuk dari utang usaha yang ada di bawah 100 juta. Nah, dia ada perbedaan atau ada adjustment hasil dari tracing tadi sebesar 32 juta, lalu PT Ngumpet juga ada adjustment yang tidak tercatat sebesar 35 juta. Sehingga di sebelah paling kanan itu dihasilkan saldo per audit. Untuk PT Ayo itu masih sama sebesar 135 juta, PT Maju masih sama 127 juta, dan PT Siap ditambah utang usahanya ditambah dengan adjustment sehingga hasilnya 139 juta, PT Sedia 110 juta, lainnya utang usaha lainnya yang di bawah 100 juta itu totalnya 177 juta ditambah dengan adjustment 32 juta dan 35 juta, sehingga total utang usaha per audit yang disajikan adalah 755 juta. Di sini ada kliennya PT Hiu Raya, schedule-nya utang usaha, dibuat oleh Arya dan diperiksa oleh Bangkit. Indeksnya lead schedule atau M1, tanggalnya 1 Februari 2020, dan periodenya adalah 31 Desember 2019. Untuk kesimpulannya, kami telah melakukan pemeriksaan, jadi terdapat beberapa salah saji pada saldo utang usaha dan kami telah mengajukan jurnal koreksi. Selanjutnya untuk asersi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Kita lanjut, saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen yang terdapat pada kasus tersebut. Yang pertama itu prosedur yang dilakukan ada vouching untuk melakukan penelusuran dari catatan klien ke bukti penjualan berupa konfirmasi pihak ketiga. Nah, untuk di sini asersi yang diuji itu yang pertama ada occurrence or existence, tujuannya untuk menguji transaksi itu telah tercatat dengan benar dan benar-benar terjadi atau tidak. Selanjutnya, asersi yang diuji juga ada cut off atau pisah batas, tujuannya untuk transaksi itu telah dicatat pada tanggal yang tepat, sehingga tidak ada penundaan atau percepatan pencatatan. Nah, jenis bukti auditnya itu ada dokumentasi. Kemudian ada prosedur yang dilakukan yaitu konfirmasi utang usaha per 31 Desember 2019. Asersi yang diuji itu akurasi, tujuannya untuk menguji apakah transaksi yang dicatat sudah dicatat dengan jumlah dan ketentuan yang tepat. Jenis bukti auditnya itu ada rekalkulasi. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan itu menguji kevalidan data hasil konfirmasi klien atau konfirmasi ulang. Asersi yang diuji itu ada akurasi yang bertujuan untuk menguji apakah nilai saldo utang sesuai dengan hasil konfirmasi dan informasi yang ditemukan. Jenis bukti auditnya itu rekalkulasi. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu tracing faktur yang belum tercatat ke buku besar, atau kita melakukan penelusuran dari bukti penjualan ke catatan klien. Asersi yang diuji itu ada completeness, yang bertujuan untuk menguji apakah semua transaksi atau peristiwa itu telah tercatat. Nah, jenis bukti auditnya itu
dokumentasi. Dan yang terakhir, prosedur yang dilakukan adalah rekalkulasi saldo uang menurut hasil konfirmasi dan informasi. Asersi yang diuji itu ada akurasi yang bertujuan untuk menguji apakah nilai saldo yang tercatat di buku besar itu telah tercatat dengan jumlah yang tepat dan benar. Jadi seperti auditnya itu rekalkulasi. Sekian, Ibu, presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba balik ke subschedule. Itu kan utang direksinya udah di take out dari situ ya. Berarti kalau utang direksinya sudah di take out dari depan itu jumlahnya nanti nggak 779 lagi. Terus selanjutnya delete schedule. Nah, delete schedule ini juga ini apa namanya, aku izin share screen sebentar ya. Lead schedule itu apa ya, schedule utama ya. Schedule utama itu kan isinya total ya. Sebentar, adik-adik nah, biasanya lead schedule ini anggap saja utang usaha ya. Di piutang di bawah aku tadi cari belum ketemu. Nah, ini lead schedule itu biasanya tampilannya seperti ini. Utang usaha gitu ya. Terus ini totalnya. Ini merupakan totalnya. Terus di sini total adjustment dan klasifikasi debit sama kredit, dan ini total auditnya. Biasanya kalau lead schedule atau schedule utama isinya total itu. Kalau kita breakdown per customer gitu ya, per customer, per supplier gitu ya. Ini namanya sub schedule ya, dokumen pendukung gitu. Terus kalau saya pada prinsipnya adik-adik bisa apa namanya, sebenarnya bisa bedain gitu ya. Schedule utama berarti schedule yang apa, besarnya gitu, yang gelondongannya gitu ya, sama sublead. Sublead ini yang sudah masuk nih detail-detailnya gitu. Jadi biasanya ini sublead ya. Terus kalau kayak kalau di situ kan nggak ada indeksnya harus apa gitu ya. Indeksnya tidak ada bentuk baku gitu ya. Bisa M, bisa E, bisa apa gitu. Tergantung manual audit kap masing-masing. Jadi yang aku tekankan lead schedule atau schedule utama biasanya bentuknya totalnya ya. Kalau adik-adik pengen menambahkan subleadnya boleh gitu ya. Sepanjang nanti misalnya ini total yang ada di sini gitu ya, itu harus sama nanti total yang di lead schedule ini. Berarti ini aja, ini piutang utang usaha di depan yang nomor 1 aja. Terus boleh share screen yang tadi lagi. Saya ingin nanya sedikit, ini pertimbangannya kenapa sih siapa? Utang ke pihak utang ke direksi di take out dari sini kenapa ya? Kan kita sudah request kan? Nanti ketika kita masukkan adjustment di sini gitu ya. Dan kita masukkan adjustment di kolom debit, itu kan otomatis nanti di belakangnya hilang kan ya? Per auditnya saldonya kan sudah hilang ya.
Jadi kalau kita tampakannya, kita hilangkan si saldonya apa itu tadi, pihak berelasi gitu ya, utang ke direksinya kita hilangkan, nanti saldonya nggak sama dengan saldo yang per soal, per 779 ya. Jadi kalau lead schedule kan berarti totalnya ya, utang usaha gitu ya, indeksnya itu terserah mau D mau M gitu ya, terserah ke kapnya gitu ya. Terus saldo per klien atau per book gitu ya. Kalau saldo per klien tadi di soal itu ada 779. Nah, nanti kita akan masukkan adjustment, pengurangnya itu berarti kan ada reklasifikasi ya, dia berkurang 105 ya. Nah, itu otomatis nanti hasilnya di ending balance-nya itu sama. Jadi kita tambahkan berarti tadi 105 sebentar. Kita tambahkan kita kurang 105, kita tambahkan 3 adjustment. 81 ya. Ya, jadi nanti ending balance-nya atau saldo per auditnya jadi 755. Kalau kita kayak gini, jadi nggak matching nanti. Saldo di atas di sini jumlahnya misalnya kalau kita kurangin 100 berarti masih 600, terus kita kurangkan saldo per kreditnya, jadi nanti saldo per auditnya tidak 755 pasti. Izin Bu, mohon izin Bu. Iya. Sebenarnya kelompok kami kemarin udah buat kertas kerja yang ulang Bu, tapi karena ini kemarin yang dikumpulin yang presentasinya ini, jadi kami pakai yang ini. Sebenarnya udah buat yang perbaikannya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya yang penting itu poinnya dapat ya. Ya. Terus jangan stop sharing dulu. Satu lagi terkait dengan prosedur audit. Oke. Oh, ini nggak ada soalnya ya. Tunggu aku baca soalnya dulu. Sebutkan prosedur audit yang telah dilakukan untuk menguji akun utang usaha, identifikasi asersinya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk melakukan konfirmasi, oke. Menguji validity tracing faktur yang belum dicatat. Rekalkulasi ulang. Nah, misalnya kayak prosedur nomor 5 itu sebenarnya kan nggak ke cover ya, nggak ke gambar di yang sudah dilakukan ya, yang di soal ya. Jadi ketika adik-adik melakukan ini, berarti ini judulnya bukan asersi manajemen, berarti kayak pengujian ya, prosedur audit yang sudah dilakukan. Ini kan kita diminta untuk mengidentifikasi lah ya, pengujian yang sudah dilakukan berdasarkan soal ini. Jadi ketika adik-adik merancang prosedur ini bukan prosedur baru, bukan, tetapi dari soal itu adik-adik bisa sudah melakukan prosedur apa atau bisa melakukan prosedur apa gitu ya. Misalnya kayak tadi. Di soal itu ada gini. Ada daftar rincian utang, ada buku besar, ada catatan perusahaan dan buku besar. Dia ada daftar rincian utang. Berarti yang sudah dia lakukan adalah mencocokkan, ya kan, saldo utangnya, gitu ya, ke buku besar dan rincian utang usaha. Nah, itu yang sudah dilakukan. Itu satu, ya. Nah, karena dia mencocokkan saldo, berarti dia ada asersinya valuasi, terus tujuannya tentu karena dia mencocokkan gitu ya, itu detail in atau footing cost routing, detail in gitu sama klasifikasi. Terus nomor 2 di soal itu kan dibilang apa? Karena bersangkutan ini, Anda telah melakukan konfirmasi utang usaha yang bersaldo di atas 100 juta. Berarti itu sudah dilakukan dong. Berarti
prosedur yang dilakukan adalah konfirmasi hutang usaha ke supplier gitu ya, ke vendor gitu. Itu untuk yang di atas 100 juta, itu prosedur audit kedua. Nah, kalau prosedur ini berarti untuk menguji asersi, adik-adik bisa lihat di pembahasan kita yang terkait dengan asersi manajemen gitu ya, atau bisa lihat yang di ARENS atau di slide yang tadi. Konfirmasi itu selain dia eksistensi, dia bisa completeness. Sebenarnya dia bisa valuasi juga, bisa angka gitu. Terus prosedur selanjutnya. Melakukan tracing nih. Tracing transaksi ke tanggal-tanggal yang cut off date gitu ya. Berarti dia melakukan cut off ya. Dia melakukan uji pisah batas gitu ya. Asersinya berarti valuasi yang dituju apakah untuk mengecek cut off-nya, apakah sudah dicatat dengan di periode yang benar atau tidak. Terus ada lagi informasi ini. Berdasarkan rekening koran, terdapat informasi transfer dana yang ngumpet ya. Terus namun di buku besar tidak terdapat transaksi. Berarti kan tadi melakukan pengujian unrecorded liability atau search unrecorded liability atau kalau di ARENS itu omongannya apa sih? Out of period liability test gitu ya. Jadi untuk melihat apakah ada utang-utang yang belum disajikan gitu ya. Itu. Terus satu lagi dari soal apa ya? Oke, dari soal itu menguji ini ya, atau menginvestigasi lah perbedaan jawaban konfirmasi. Dia ngujinya kemana? Ke memo kredit atau ke apa itu? Ke biliet giro gitu. Itu merupakan prosedur yang dilakukan oleh auditor juga. Jadi ketika adik-adik diminta untuk mengidentifikasi prosedur audit yang telah dilakukan gitu ya, untuk utang usaha atau prosedur audit yang telah dilakukan untuk utang usaha, adik-adik melihatnya itu dari soalnya. Udah, itu saja sih. Yang pertama mencocokkan saldo utang usahanya itu ke buku besar sama kerincian utang usaha. Yang kedua dia melakukan konfirmasi ke vendor, ke supplier untuk saldo-saldo yang di atas 100 juta. Terus dia juga melakukan investigasi atas perbedaan si konfirmasi tersebut kemana? Kata tadi ke mana tadi? Ke 6 memo debit sama ke biliet giro atau cash disbursement boleh lah, atau rekening koran gitu ya. Terus untuk menguji tracing transaksi yang si barang diterima segala macam itu bisa ke uji cut off ya, pisah batas. Terus transaksi yang 9 itu pengujian unrecorded liability. Mungkin itu ya. Jadi jangan adik-adik bikin program audit baru. Jadi identifikasi dari soal yang sudah kita dapat. Mungkin itu pembahasan kita untuk hari ini. Saya tidak bikin breakout room untuk kasus utang usaha. Mungkin minggu depan ya, kalau ada waktu kita akan bikin sesi breakout room. Ada misalnya satu kasus pendek. Kita akan selesaikan bareng-bareng biar paling tidak ini menambah referensi adik-adik ketika memahami soal, membaca gitu atau mengerti gitu. Mungkin itu. Terima kasih kelompok penyaji atas presentasinya. Kita berikan aplaus. Izin stop share. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk yang besok itu persediaan ya. Oh ya, persediaan mungkin soalnya baru Rebu ya.
karena kita kan kelas pertama gitu ya, jadi pasti soalnya belum ready dari itu. Nanti segera setelah sudah ada kita kasih ke adik-adik biar bisa dikerjakan. Nanti minggu depan kita bahas seperti ini lagi. Jadi semangat, karena nanti kemungkinan kasus semua. Nggak tahu ya, karena kan kita nanti kan kasus-kasus gitu ya, jadi udah nggak ada yang kayak sebelumnya gitu. Tapi semoga adik-adik tetap semangat, tetap sehat. Kalau ada yang perlu diskusikan, monggo bisa di sini, bisa di chat gitu, bisa japri juga. Oh ya, sebelum lupa aku copy diskusi ya. Yang di kelas pagi itu kayaknya error deh. Oke, mungkin itu adik-adik. Nanti untuk next-nya mohon teliti baca soal, terus semangat untuk mengerjakan setiap kasus di setiap minggunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.